Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama saya sendiri, Imas Yani Inayatul Azizah, NIM 070, Eka Prasetyaningsih, NIM 072, dan Muhammad Imaduddin Arjunaja, NIM 053. Di sini kami akan menyampaikan materi kami, yaitu perkembangan kaligrafi di Indonesia. Seni menulis halus huruf Arab yang dikenal dengan khat atau kaligrafi telah lama dikenal di tanah air dan bahkan telah sangat mencapai usia yang sangat tua, setua sejarah Islam di negeri ini. Ada bukti-bukti yang menunjukkan bahwa bahasa Melayu telah menggunakan 2 jenis tulisan India sebelum tulisan Arab diperkenalkan. Tulisan-tulisan tersebut ialah Palawa atau Sangsekerta yang ditransformasikan ke huruf Jawa dan tulisan Nagari yang diperkenalkan oleh orang-orang Pala dari Bengal kira-kira pada abad ke-8 Masehi. A. Angkatan perintis abad 13 sampai 19 Masehi. Seni menulis halus huruf Arab yang populer dengan khat atau kaligrafi sudah dikenal semenjak kedatangan Islam di Indonesia. Pada abad ke-18 sampai abad ke-20, kaligrafi tidak lagi bersumber pada makam, tetapi beralih pada kegiatan kreasi seniman muslim untuk menggambar makhluk bernyawa dengan lafaz ayat-ayat Al-Quran, kaul ulama atau simbol kepahlawanan Ali bin Abi Thalib, atau kaligrafi macan Ali dan Fatimah. Selanjutnya, materi akan disampaikan pemateri selanjutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemaparan materi dari Mbak Yani. B. Angkatan orang-orang pesantren tahun 1900 sampai 2000 Masehi, yaitu kaligrafi mengalami pertumbuhan seiring pertumbuhan pesantren yang dirintis oleh para wali pesantren. Perintis dikenal antara lain Giri Kedaton, Pesantren Ampel, dan Pesantren Syekh Kuro di Karawang. Buku pelajaran khat pertama keluar tahun 1961 berjudul Tulisan Indah karangan Muhammad Abdul Razak Muhili, seorang khattat pertama yang paling aktif menulis khat di buku agama. Disusul 10 tahun kemudian 1971 buku khat seni kaligrafi tuntutan menulis halus huruf Arab dengan Abdul Karim Hussein dari Kendal sejak tahun 1985. Muridnya Abdul Razak di Sirajuddin AR mulai mengarang puluhan buku kaligrafi meneruskan kerja yang dirintis gurunya. Angkatan teraktif yang menyusul kemudian sampai angkatan termuda tahun 1990 antara lain Muhammad Sadzali, Kiai Haji Muhammad Faiz Abdul Razak, dan Muhammad Wasi Abdul Razak. Ketiganya murid dan 2 tersebut dari anak-anak Abdul Razak. Tak lain itu yang dari Kudus, Ali Akbar dari Purworejo, Jumaidi Ilyas dari Bantul, Haji Irhas dari Padang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Eka. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk selanjutnya, yaitu C. Angkatan pelukis dan pendobrak 1970 sampai 1980-an Masehi. Gerakan ini muncul di tahun 1970-an seiring kemunculan para pelukis yang mempopulerkan apa yang kemudian disebut lukisan kaligrafi atau kaligrafi lukis. Untuk membedakannya dari kaligrafi murni atau kaligrafi tradisional yang dikenal selama ini,
Pembawa gerakan ini adalah para seniman kampus. Seni rupa yang dipelopori oleh profesor. Popularitas angkatan dan madhab kaligrafi lukis ini mulai muncul dalam pameran lukisan kaligrafi Islam nasional saat MTQ Nasional ke-11 di Semarang pada 1979 dan pameran pada Muktamar pertama Media Massa Islam Sedunia di Balai Sidang Jakarta 1980 yang diikuti oleh pameran-pameran selanjutnya. Yang D, Angkatan Kader MTQ 1981 sampai sekarang. Perkembangan kaligrafi semakin semarak sejak dijadikan salah satu cabang yang dilombakan dalam Musabaqah Tilawah Quran atau MTQ dari tingkat nasional sampai tingkat daerah di seluruh Indonesia. Cabang yang diberi nama Musabaqah Khat Al-Quran atau MKQ ini selain menarik peminat juga berhasil membibitkan kader-kader penulis dan buku kaligrafi dari sekolah ataupun pesantren. Mungkin hanya itu. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang jelas, teman-teman boleh melihat makalah kami atau nanti boleh ditanyakan kepada kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.